teman-teman penikmat film. Lo pernah nggak sih nonton film anime yang bikin lo senyum-senyum di awal, terus tiba-tiba kayak ditampar kenyataan, sampai lo bengong di kursi bioskop? Nah, itu persis yang gue rasain pas nonton Chainsaw Man The Movie ReZe Arc. Film ini brutal, indah, nyiksa hati, tapi juga bikin lo nggak bisa ngelupainnya. Dan jujur aja, ekspektasi gue lumayan tinggi. Tapi MAPPA, bro, mereka nggak cuma nyampein, mereka literally ngegas lebih dari ekspektasi. ReZe Arc ini salah satu bagian paling ikonik dari manga Chainsaw Man, dan MAPPA bener-bener all out pas bawa ceritanya ke layar lebar. Film ini ngikutin kisah Denji yang akhirnya ketemu sama Reize, cewek manis, lucu, charming banget, yang ngasih ilusi kalau Denji bisa punya kebahagiaan sederhana. Makan bareng, ngobrol di kafe, jatuh cinta kayak orang normal. Tapi ya, namanya juga dunia Chainsaw Man, rasa hangat itu cuma jadi kontras sebelum badai datang. Karena Reize ternyata bukan sekadar gadis biasa, dia adalah bomb devil. Dan begitu kebenaran itu kebuka, yang manis langsung berubah jadi mimpi buruk penuh ledakan, darah, dan tragedi. Dan Reize jangan ditanya. Karakternya tuh manis, lucu, bikin lo kepincut. Tapi begitu rahasia dia kebuka, boom literally. Transformasinya jadi bomb devil itu salah satu momen paling horror body tapi juga indah. MAPPA ngegambarinnya kayak tarian maut. Ngeri tapi lo nggak bisa berhenti ngeliat. Animasi gila banget. Dari adegan kafe yang hangat, romantis, kayak kasih kita harapan kecil buat Denji. Tapi pas Reize berubah wujud, atmosfer langsung shifting. Gelap, brutal, sekaligus indah. Sampai transisi ke pertarungan kacau, eksplosif, penuh darah, semua tuh dieksekusi dengan detail yang bikin merinding. Gue bahkan ngerasa kayak lagi duduk di IMAX, padahal cuma bioskop biasa. Pertarungan Denji vs. Reize. Gue kasih highlight. Pertarungan di sekolah, chaos tapi rapi. Pertarungan di kota yang kebanjiran, gila. Itu salah satu sequence animasi paling cakep yang pernah gue lihat di anime movie. Rasanya kayak nonton lukisan bergerak, tiap frame punya energi sendiri. Setiap pukulan berasa berat, setiap ledakan punya bobot emosional. Belum lagi desain suara, transisi dari hening, lalu tiba-tiba dihantam musik yang meledak-ledak, bikin jantung lo ikut dihajar. Serius, ini bukan sekadar nonton, ini pengalaman. Tapi di balik semua ledakan dan gergaji mesin, inti cerita ini sebenarnya tentang cinta yang gak pernah bisa punya akhir bahagia. Reize bukan sekadar villain. Dia punya masa lalu, perasaan, dan cara dia sama Denji tuh tulus. Justru itu yang bikin pedih. Lo tahu mereka nggak akan bisa bareng, tapi sepanjang film lo tetap berharap coba aja ada dunia lain buat mereka. Yang bikin ReZe Arc spesial bukan cuma aksinya, justru kemanusiaannya. Hubungan singkat Denji dan Reize di kafe itu, lo bisa ngerasain ada sesuatu yang tulus di sana. Kayak anjir, mungkin mereka bisa bahagia bareng. Tapi ya, ini Chainsaw Man, happy ending tuh cuma ilusi. Dan ketika akhirnya Reize pergi, sakitnya tuh nggak ketolong. Lo berasa kayak Denji, ditinggalin pas lagi bener-bener butuh seseorang. Itu yang bikin ReZe Arc beda. Dia bukan cuma soal siapa lawan siapa, tapi soal hampir. Hampir bahagia, hampir bebas, hampir punya hidup normal. Dan rasa hampir itu justru yang bikin sakitnya nempel di hati. Visualnya juga puitis banget. Warna hangat di adegan romantis pelan-pelan diganti jadi biru dingin dan kelam di bagian aksi. Kayak ngingetin kita, dari awal kisah ini emang ditakdirin buat tragedi. Ditutup lagi sama lagu Hikaru Utada bareng Kenshi Yonezu, gila. Itu bukan sekadar ending, itu penutup luka. Soundtracknya, aduh, jangan ditanya. Kolaborasi Hikaru Utada sama Kenshi Yonezu di ending tuh kayak penutup luka dengan garam. Indah banget, tapi perihnya ke bawah sampai lo keluar bioskop. Warna, pencahayaan, detail background, gang yang basah, kelas kosong, jalanan malam semua punya peran. MAPPA bener-bener ngerti cara bikin dunia ini hidup. Dan di saat yang sama, hancur di depan mata kita. Buat gue pribadi, Chainsaw Man ReZe Arc adalah adaptasi manga ke film yang hampir sempurna. Animasi gokil, musiknya ngena, emosinya nansep. Ini bukan cuma soal devil, gergaji mesin, atau ledakan, tapi tentang dua orang yang hancur, yang sempat nemuin secercah cahaya, lalu kehilangan itu dengan cara paling brutal. Apakah gue bakal nonton lagi? Jelas, 2 kali, 3 kali. Karena film ini bukan cuma tontonan, ini experience. Kalau lo ngefans manganya, ini adaptasi yang lo tunggu. Kalau lo pendatang baru, siap-siap jatuh cinta sekaligus patah hati.
Nah, sekarang gue pengen tahu, menurut lo, Rize ini villain? Atau sebenarnya dia juga korban keadaan? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Nah, terus gue penasaran nih. Menurut kalian, kalau Denji dan Rize bukan hidup di dunia penuh iblis, kira-kira mereka bisa punya ending yang bahagia nggak? Oke, segitu dulu review kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka ngobrol film bareng gue. Sampai ketemu di review berikutnya, teman-teman penikmat film. Bye-bye.